Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita berjumpa lagi di channel ini dalam pembelajaran Alfiyah Ibnu Malik, sebuah penjelasan lengkap ilmu nahwu. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu tanda isim. Saya akan membacakan makna Jawanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bil jarri kelawan i'rab jar, wa tanwini lan tanwin, wan nida lan dadi munada, wa al lan al, wa musnadin lan dadi musnad ilaih, lil ismi iku maring isim, tamyizun utawi kang bedaake saking fi'il lan huruf, hasola iku hasil opo tamyiz. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al. Dengan jar, tanwin, nida, al, wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Dan musnad, isim jadi dapat dibedakan. Perhatikan bagan berikut ini. Tanda isim ada 5. Yang pertama adalah jar, yang kedua tanwin, yang ketiga kemasukan huruf nida, yang keempat beral, dan yang kelima musnad ilaih. Kita akan jelaskan satu persatu. Jadi dari bagian ini dapat diketahui bahwasanya tanda isim yang pertama adalah jar. Contohnya adalah minal jinnati. Salah satu ciri jar adalah adanya harokat kasroh di huruf akhir suatu kata. Minal jinnati. Al jinnati ini adalah isim. Kenapa? Karena dia i'rabnya adalah i'rab jar. Kemudian penyebab jar itu ada 3. Ya. 1 karena huruf jar. Contohnya minal jinnati. Nah, al jinnati ini dibaca jar karena kemasukan huruf jar min. Di antara huruf jar adalah min, yang lainnya ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, dan lam. Itu ya. Itu di kitab Jurumiyah, huruf jar di antaranya adalah itu. Kemudian yang kedua, penyebab jar adalah karena menjadi mudhof ilaih. Karena menjadi mudhof ilaih. Contohnya kitabur rajulin. Nah, ini kitabur rajulin ini disebut sebagai susunan idhofah. Jadi kitabur rajulin ini adalah susunan idhofah yang bagian-bagiannya terdiri dari mudhof. Kitabu ini adalah mudhof, dan rajulin ini adalah mudhof ilaih. Rajulin ini adalah mudhof ilaih. Nah, gabungan antara mudhof dan mudhof ilaih disebut dengan idhofah. Kemudian mudhof ilaih ini pasti i'rabnya jar. Mudhof ilaih pasti i'rabnya jar. Ini diketahui dengan tanda kasroh di akhir huruf, di akhir kata ya. Huruf akhir katanya adalah kasroh. Kemudian yang ketiga, penyebab jar adalah karena mengikuti kata sebelumnya yang jar juga.
Ya, contohnya haza babul masjidi al-kabiri. Haza babul masjidi al-kabiri. Kata al-kabiri ini irupnya jer. Kenapa irupnya jer? Karena kata sebelumnya yaitu al-masjidi juga jer. Kenapa al-masjidi ini jer? Karena dia menjadi mudhof ilaih. Sama seperti rojulin ini menjadi mudhof ilaih. Sedangkan babunya menjadi mudhof. Jadi babul masjidi ini adalah susunan idhofah, babu mudhof, al-masjidi mudhof ilaih yang irobnya adalah jer. Nah, karena al-kabiri ini menjadi sifatnya al-masjidi, ya, maka al-kabiri mengikuti irobnya al-masjidi. Karena al-masjidi jer, maka al-kabiri juga jer. Ditandai dengan harut kasroh di huruf akhirnya. Demikian. Kemudian tanda isim yang kedua adalah tanwin. Nah, ini. Jadi kalau ada kata berharokat tanwin, pasti itu adalah isim. Contohnya madrasatun. Ini. Kitabun. Ini adalah isim dengan tandanya adalah tanwin. Kemudian macam-macam tanwin. Ini. Ada 6 tanwin ya yang diketahui. Yang pertama adalah tanwin tamkin, yang kedua tanwin tankir, yang ketiga tanwin muqabalah, yang keempat tanwin iwad, yang kelima tanwin taronnum, yang keenam tanwin kholi. Nah, untuk tanwin iwad ini dibagi menjadi 3, yaitu tanwin iwad yang terdapat pada lafaz iz. Yang kedua, yang terdapat pada lafaz kullun. Yang ketiga, yang terdapat pada isim mu'tal akhir ya. Atau bisa juga disebut dengan isim mankus, isim yang akhirnya berupa huruf ilat ya. Gitu. Sekarang kita masuk ke penjelasan ke masing-masing tanwin ini. Yang pertama tanwin tamkin. Nah, definisi tanwin tamkin adalah tanwin yang berada pada isim mu'rab. Isim yang harokat akhirnya bisa berubah. Nah, ini contohnya adalah Zaidun, Muslimun, Baitun. Kenapa mu'rab dikatakan isim mu'rab? Karena Zaidun ini itu bisa berubah harokat huruf akhirnya, bisa menjadi Zaidun, doma, Zaidan, fathah, dan Zaidin, kasroh. Demikian juga Muslimun, Baitun ini bisa berubah harokat akhirnya, bisa menjadi Muslimun, Musliman, Muslimin, Baitun, Baitan, Baitin. Maka oleh itu disebut dengan isim mu'rab. Nah, tanwin yang berada pada isim mu'rab tersebut dinamakan tanwin tamkin. Kemudian yang kedua, tanwin tankir. Tanwin tankir adalah tanwin yang berada pada isim mabni. Ini lawannya isim mu'rab adalah isim mabni, yaitu isim yang tidak bisa berubah harokat huruf akhirnya. Misalnya contoh isim mabni adalah isim domir. Kalau huwa ya selamanya huwa. Itu contohnya misalnya. Haza ya haza. Tidak berubah harokat huruf akhirnya. Nah, tanwin yang berada pada isim mabni ini dinamakan tanwin tankir. Tujuannya untuk apa? Tanwin tankir ini adalah untuk membedakan antara yang ma'rifat dengan yang nakiroh. Contohnya, marortu bisi bawaihi wa bisi bawaihin akhor. Saya bertemu dengan Imam Sibaweh dan Sibaweh yang lain. Nah, lafaz Sibawehi yang pertama ini adalah isim ma'rifat, ya, yang merujuk kepada Imam Sibaweh sang ahli nahwu. Maka Imam Sibaweh ini adalah
isim yang ghairu munsharif tidak bertanwin, isim ma'rifat. Sedangkan yang kedua yang di garis bawah ini sibawaihin, ya, sibawaihin adalah isim nakiroh, ya, yang menunjukkan seseorang yang bernama Sibaweh. Jadi Sibaweh yang pertama adalah seorang ahli nahwu, ya, yang terkenal, dan Sibawehin yang kedua ini adalah orang biasa yang bernama Sibaweh. Jadi tanwinnya ini adalah untuk membedakan antara yang ma'rifat Sibaweh dengan yang nakiroh Sibawehin. Seseorang bernama Sibaweh. Itu namanya tanwin tankir. Kemudian yang ketiga tanwin muqabalah. Tanwin muqabalah adalah tanwin yang terdapat pada jamak muannats salim. Contohnya ustazatun. Ya. Ini ustazatun, tilmizatun, muslimatun. Nah, tanwin-tanwin yang berada pada lafadz ustazatun, tilmizatun, dan muslimatun dinamakan tanwin muqabalah. Yaitu ya karena semuanya adalah jamak muannats salim. Di antara ciri jamak muannats salim adalah ada tambahan alif dan tak terbuka. Alif dan tak terbuka. Itu. Jadi ada tambahan atun di akhirnya. Atun, atun, alif dan tak. Kenapa dinamakan tanwin muqabalah? Karena tanwin yang terdapat pada jamak muannats salim ini untuk membandingi, ya, untuk menyelaraskan dengan nun yang berada pada jamak muzakkar salim. Mengapa? Sebab pada bentuk mufradnya itu semuanya adalah ada tanwinnya. Contohnya kalau yang muzakkar ustazun, tilmizun, muslimun. Kalau yang muannasnya kan ustazatun, tilmizatun, muslimatun. Jadi sama-sama bertanwin. Nah, sedang ketika tasniyah, ya tanwinnya hilang berganti dengan nun. Ya, misalnya ustazun jadi ustazani. Kalau ustazatun jadi ustazatani. Yang tilmizun, tilmizani. Tilmizani. Yang untuk perempuan jadinya tilmizatani. Untuk yang muslimatun ini muzakarnya muslimun, muslimani. Muannasnya muslimatun, muslimatani. Jadi semuanya ada nunnya. Nah, tapi ketika untuk jamak, ya, yang muzakkar, ya, itu ketika jamak muzakkar salim itu ada nunnya. Contohnya muslimun menjadi muslimuna. Sedangkan ketika bentuk jamak muannats salim muslimatun, muslimatun tidak ada nunnya, maka tanwinnya ini disebut dengan tanwin muqabalah untuk membandingkan, menyelaraskan pada nun yang ada pada jamak muzakkar salim. Demikian. Kemudian yang keempat adalah tanwin iwad. Tanwin iwad. Nah, tanwin iwad ini bagi menjadi tiga, ya. Tanwin pengganti. Iwad artinya pengganti. Ada tiga macam tanwin iwad. Yang pertama, tanwin iwad yang terdapat pada lafadz iz. Ya. Contohnya adalah wa antum hina izin tanzuruna. Nah, tanwin yang ada pada lafadz izin di tanwin izin, hina izin, ya, ini dinamakan tanwin iwad karena apa? Karena dia menggantikan kalimat atau jumlah yang dibuang. Jumlah apa yang dibuang? Yaitu jumlah hina balaghatir ruhu al-hulquma. Jadi kalimat balaghatir ruhu al-hulquma ini,
ya, dibuang kemudian diganti dengan tanwin. Kalian semua pada saat itu melihatnya. Pada saat itu apa? Itu pada saat ruh melewati atau sampai pada kerongkongan. Kamu pada saat itu, pada saat ruh melewati atau sampai pada kerongkongan, kamu akan melihatnya. Melihat ruh. Nah, tanwin yang ada pada hina izin ini adalah tanwin iwad. Iwad yang berada pada lafadz iz. Yang kedua, tanwin iwad yang terdapat di lafadz kullun. Contohnya, kullun ya'malu ala syakilatih. Nah ini, tanwin yang ada pada lafadz kullun ini dinamakan tanwin iwad. Ya. Kenapa? Dia menggantikan apa? Dia menggantikan isim. Ya, menggantikan suatu kata. Kalau yang tadi menggantikan jumlah, yang pada lafadz iz ini menggantikan jumlah ini, menggantikan kalimat. Kalau yang pada lafadz kullun ini menggantikan kata atau isim. Jadi di sini ada isim yang dibuang. Di kullun ya'malu ala syakilati, asalnya kullu insanin ya'malu ala syakilati. Nah, jadi lafadz insaninya dibuang, kemudian diganti dengan tanwin pada lafadz kullun. Setiap orang, kullun, setiap orang ya'malu ala syakilati, berbuat sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan skillnya. Nah, demikian. Kemudian yang ketiga adalah tanwin iwad yang terdapat pada kata jawarin, guwashin, dan yang sejenis, yaitu isim mu'tal akhiriyah, yaitu kata atau isim yang huruf akhirnya berupa ya. Cuman dia dalam keadaan rofa atau ujer. Nah, lafadz jawarin dan guwashin ini adalah asalnya adalah jawari, ya, dan guwashi. Ya. Asalnya lagi lafadz jawariyu, guwashiyu. Lalu kemudian ianya dibuang dan diganti tanwin karena apa? Karena mengalami pengilalan. Jadi orang Arab itu sulit untuk mengucapkan jawariyu, yu. Jadi ada ya berharokat dhamma di akhir kata, itu orang Arab sulit mengucapkannya, sehingga menjadi dibuang. Kemudian pembuangan ya ini, ya, untuk menandai bahwa ada huruf yang dibuang, maka diganti dengan tanwin. Nah, jadi yang pada lafadz jawarin guwashin ini adalah menggantikan huruf. Kalau yang tadi yang pertama pada lafadz iz itu adalah menggantikan kalimat atau menggantikan jumlah, yang kedua menggantikan isim atau menggantikan kata, yang terakhir ini adalah tanwin iwad yang menggantikan huruf. Ya, jadi ada huruf yang dibuang kemudian diganti dengan tanwin. Kemudian yang kelima, ya, adalah tanwin taronum. Apa tanwin taronum itu? Yaitu tanwin yang terdapat pada qafiyah, yaitu akhir bait syair yang bunyinya diperpanjang dengan huruf ilat. Itu tujuannya adalah untuk meliuk-liukan untuk meliuk-liukan syair. Contoh syair di bawah ini: akilil lauma azila wal itaban wa kuli in asobtu laqad asoban. Ya. Tinggalkanlah celaan dan makianmu, wahai pencela, wahai wanita pencela. Akilil lauma azila wal itaban wa kuli in asobtu laqad asoban. Katakanlah, aku telah berbuat benar jika memang aku berbuat benar. Jadi tanwin yang ada pada lafadz itaban ini itu dinamakan tanwin taronum. Ya, tujuannya adalah untuk memperpanjang bacaan agar enak dibaca, bisa meliuk-liuk, demikian tanwin taronum.
Kemudian, nah ini penjelasannya. Jadi lafaz al-itaban dan asoban asalnya adalah al-itaba dan asoba. Lalu di akhir kata diberi tanwin untuk tujuannya taronum atau membaguskan dan meliuk-liukan suara. Itu tanwin taronum. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah tanwin goli. Tanwin goli adalah tanwin yang terdapat di akhir qafiyah. Di akhir qafiyah muqayyadah. Akhir bait yang hurufnya berupa huruf sahih yang sukun atau mati. Contohnya wa qaimil a'maki khawil mukhtaraqan mustabihil a'lami lamma'il khafqan. Banyak sekali tempat yang tak seorang pun bisa menempuhnya karena banyak keserupaan dan tidak jelasnya. Namun untaku mampu menempuh dan menemukannya. Nah, perhatikan lafaz al-mukhtaraqan dan al-khafqan, al-mukhtaraqan ya, al-mukhtaraqan ini. Lafaz al-mukhtaraqan asalnya adalah al-mukhtaraq. Al-mukhtaraq. Lalu diberi tanwin untuk menyesuaikan wazan. Ya. Lalu agar tidak ada dua huruf mati yang bertemu, maka huruf qaf di fathah. Misalkan al-mukhtaraq kemudian diberi tanwin ya untuk bisa menyesuaikan. Kemudian kan kalau tanwin kan huruf nun mati asalnya, maka ada dua huruf mati, qaf dan nun mati ya, tanwin tadi, maka agar tidak bertemu dua huruf mati ya, iltiqa usakina ini, maka qafnya diberi harokat fathah. Al-mukhtaraq jadinya al-mukhtaraqon. Itu adalah tanwin ghali. Kemudian tanda isim yang berikutnya yang ketiga adalah bisa kemasukan huruf nida. Ya. Contohnya ya Umaru ta'allam. Wahai Umar, ta'allam, belajarlah kamu. Lafaz Umaru adalah isim, kenapa? Karena bisa memasukkan huruf nida ya atau kata panggil, huruf panggil. Huruf nida ini adalah isim, pasti isim. Itu. Kemudian tanda isim yang keempat adalah bisa beral atau bisa kemasukan al. Ya. Contohnya alhamdu, as-saubu, al-kitabu. Nah, ketiga kata ini adalah isim, kenapa? Karena ada alnya. Karena al merupakan tanda isim. Kemudian yang kelima, tanda isim yang kelima adalah musnad ilaih, menjadi musnad ilaih. Ada dua jenis musnad ilaih, yaitu dia menjadi mubtada. Ya, contohnya Zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid iku qaimun mung kang ngadeg. Zaid berdiri. Lafaz Zaidun yang menjadi mubtada itu pasti isim karena menjadi musnad ilaih. Yang kedua, musnad ilaih adalah fa'il. Contohnya qoma Zaidun. Nah ini, qoma Zaidun. Lafaz Zaidun menjadi fa'il ya, maka pasti isim karena dia menjadi musnad ilaih. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Semoga kita bertemu lagi pada waktu dan tempat yang sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.